Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Fulanskai Vladimir Bambulu dengan teman saya Ferdi Ferguson Raas. Kami akan mempresentasikan video dengan materi Artificial Intelligence. Nama saya Fulanskai Vladimir Bambulu. Saya akan membuat video project based learning di mata kuliah kecerdasan buatan dengan topik Artificial Intelligence atau bisa dibilang AI. Dosen pengampu Mr. Christopher Simanjuntak. Baiklah, kita akan ke materi. Manajemen Support System. Manajemen Support System adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu manajer. Decision Support System atau bisa disingkat dengan DSS. DSS membantu dalam membuat keputusan dan menyediakan informasi dan data analisis atau alat analisis. Group Support System atau disingkat GSS termasuk Group Decision Support System GDSS. Dirancang untuk mendukung tim dalam membuat keputusan dalam bekerja sama. Executive Information System atau disingkat AIS. AIS adalah memberikan informasi ringkas dan penting kepada eksekutif untuk membantu perancangan strategis. ES adalah seorang ahli dalam suatu bidang tertentu. Artificial Neural Networks atau ANN. ANN adalah model komputer yang terinspirasi oleh cara kerja manusia. Hybrid Support Artificial Neural Networks dan selanjutnya Hybrid Support System. Hybrid Support Systems adalah gabungan beberapa teknologi dan metode dari beberapa jenis sistem untuk mengoptimalkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor pertama adalah teknologi informasi atau komputer dengan tren meningkat, hasil lebih banyak alternatif pilihan. Faktor kedua adalah kompleksitas struktural kompetisi, tren meningkat dengan hasil biaya yang lebih besar dari kesalahan yang terjadi. Faktor ketiga, pasar internasional dengan tren meningkat, hasil ketidakpastian. Faktor keempat, stabilitas politik, tren meningkat, tren menurun, hasil berkaitan dengan masa depan. Faktor kelima, konsumerisme, tren meningkat, berkaitan dengan masa depan. Faktor keenam, intervensi pemerintah, tren meningkat, dengan hasil berkaitan dengan masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, kecepatan perubahan luar biasa besarnya. Dengan era perkembangan teknologi, pasti kecepatan perubahan luar biasa akan terjadi. Nomor kedua, pendekatan manajemen trial dan error menjadi lebih sulit. Nomor tiga, manajer harus lebih canggih, harus belajar bagaimana menggunakan tool dan teknik-teknik baru yang selalu berkembang di bidangnya masing-masing. 3 fase proses pengambilan keputusan. Intelligence, pencarian kondisi-kondisi yang dapat menghasilkan keputusan. Kedua, desain, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Nomor ketiga, pilihan, choice, pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Proses-proses yang terjadi pada kerangka pendukung keputusan. Yang pertama, terstruktur, mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Kedua, tak terstruktur adalah fuzzy, permasalahan kompleks di mana tak ada solusi serta-merta. Masalah yang tak terstruktur adalah tak adanya 3 fase proses yang terstruktur. Yang ketiga, semi terstruktur. Terdapat beberapa keputusan terstruktur, tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Decision Support Systems atau DSS, suatu sistem yang ditujukan untuk mendukung manajemen pengambilan keputusan. Sistem berbasis model yang terdiri dari prosedur-prosedur dalam proses data dan pertimbangannya untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Syarat DSS, sederhana, robust, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap, dan yang paling penting adalah user friendly. Ini adalah istilah-istilah dari DSS dengan source Gorey and Scott Martin 1971. DSS defined in terms of problem type, system function, support. Liddell 1970, system function, interface characteristics. Alter 1980, usage pattern, system objective.
Moore and Chang 1980, Usage Pattern System Capabilities, Bones et al. 1980, System Components, Ken 1980, Development Process. Terima kasih, sekian dari saya dan teman saya akan melanjutkan project based learning ini. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan decision support system pada bagian karakteristik dan kemampuan. Untuk karakteristik dan kemampuan DCS ada 14 poin yang akan saya jelaskan. Semi-structured decision, yaitu DCS membantu pengambilan keputusan yang semi terstruktur, di mana keputusan tidak sepenuhnya dapat diotomasi dan memerlukan pertimbangan dari pengambil keputusan. Yang kedua, for manager at different levels, yaitu DCS dirancang agar dapat digunakan oleh manajer di berbagai level, baik itu manajer operasional, taktis maupun strategis. Yang ketiga, ada for group and individual. DSS dapat digunakan baik secara individual maupun oleh kelompok kerja untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat, interdependent or sequential decision, yaitu DSS mendukung keputusan yang saling bergantung satu sama lain atau keputusan yang perlu diambil secara berurutan. Yang kelima, ada super intelligence design choice, yaitu DSS mendukung 3 tahap utama dalam pengambilan keputusan, yaitu pengenalan masalah, pengembangan alternatif solusi, dan pemilihan solusi terbaik. Yang keenam ada support variety of decision style and process, yang dimana DSS menjadi fleksibel dalam mendukung berbagai gaya dan proses pengambilan keputusan tergantung kebutuhan pengguna. Yang ketujuh ada adaptability and flexibility, yaitu kemampuan DSS untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau kebutuhan spesifik dari pengambil keputusan. Yang kedelapan, ease of use. Di sini DSS dirancang dengan antarmuka yang mudah, digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Yang kesembilan ada effectiveness not efficiency, yaitu tujuan utama DSS adalah meningkatkan efektivitas keputusan, yaitu seberapa baik keputusan tersebut dapat menyelesaikan masalah, daripada sekedar efisiensi dalam waktu atau biaya. Yang ke-10 ada humans control the machine, yaitu DSS tidak menggantikan peran manusia, tapi memberikan dukungan, di mana kontrol akhir tetap ada pada manusia. Yang ke-11 ada evolutionary usage, yaitu DSS dapat terus berkembang dan ditingkatkan seiring waktu, berdasarkan kebutuhan dan masukan dari pengguna. Yang ke-12 ada use of construction. DSS mudah dibangun dan dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan spesifik dari organisasi atau pengguna. Yang ke-13 modeling. DSS menggunakan model untuk mensimulasikan situasi yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ke-14 ada knowledge. Di sini DSS memanfaatkan pengetahuan yang telah diproses dari data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian kita lanjut ke keuntungan DSS. Di sini ada 3 poin yang telah saya ambil. Itu yang pertama, di sini DSS dirancang untuk membantu dalam memecahkan masalah yang rumit dengan memproses data yang besar dan beragam, serta menerapkan berbagai model analisis. Yang kedua ada DSS mampu memberikan respon cepat terhadap perubahan situasi atau kondisi yang tidak terduga. Ini dikarenakan sistem dapat dengan cepat memproses data baru dan memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, dengan DSS memungkinkan pengguna untuk menerapkan berbagai strategi dan melakukan simulasi untuk menentukan strategi mana yang paling efektif dalam situasi tertentu. Ini membantu dalam merespon perubahan pasar atau kondisi operasional dengan cepat. Kemudian selanjutnya, sini ada komponen DSS. Ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu data management. Untuk data management di sini
untuk mengelola data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data agar dapat diakses dan dianalisis dengan mudah oleh pengguna. Yang kedua, ada model manajemen. Model manajemen ini untuk mengelola berbagai model analisis dan simulasi yang digunakan dalam DSS untuk membantu dalam memprediksi hasil dan mengevaluasi berbagai alternatif keputusan. Yang ketiga ada communication. Komponen DSS ini memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pengguna, baik individu maupun kelompok, serta dengan DSS itu sendiri untuk memastikan bahwa informasi dan hasil analisis dapat dipahami dan digunakan dengan baik. Yang keempat ada knowledge management. Knowledge management ini membantu untuk mengelola pengetahuan yang dihasilkan dan digunakan dalam DSS, termasuk penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan di masa mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih.